Dan biasa untuk mengulas catatan politik pendidikan nasional sudah bergabung bersama kami ada anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Golkar Ferdiansyah dan juga pengamat pendidikan Doni Kusuma. Kami juga sudah berupaya untuk mengundang pihak dari Mendikbudristek namun belum mendapatkan respon hingga saat ini. Ya, kita langsung sama. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat sore. Oke, mungkin kita pertama, waalaikumsalam, Pak Ferdi. Kita mungkin pertama ke Anda dulu nih, dari Komisi 10 yang bermitra tentunya dengan Kemendikbud. Nah, tadi juga disampaikan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem, mengatakan pokoknya semua fokus terkait dengan Merdeka Belajar dan juga bagaimana pencapaian-pencapaian yang sudah diraih lah selama 5 tahun. Tapi kalau dari Anda sendiri bagaimana melihatnya Pak? Apa kemudian catatan-catatan yang nampaknya layak untuk diangkat di Hardiknas ini? Ya, sebenarnya banyak sekali catatan-catatan yang perlu kita, artinya lebih banyak PR yang harus kita masih banyak lakukan. Yang pertama bukan saja pencapaian Merdeka Belajar, bicara akses saja ya mohon dengan segala hormat kita bicara objektif, tidak ada pretensi apapun. Kami masih ada sekolah baik itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang ya secara jujur ruang kelasnya belum memadai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua bicara akses juga, mungkin sini jalan menuju ke tempat sekolah juga masih banyak yang belum memadai. Walaupun memang tidak menjadi tugas dan fungsi Kemendikbud. Terus yang bicara mutu, nah, Sarpras yang dimiliki bahwa ada kebijakan misalnya Merdeka Belajar. Nah, tapi adakah Sarpras yang difasilitasi dalam rangka untuk mencapai tujuan Merdeka Belajar? Ada lagi asesmen nasional dan banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan Kemendikbud yang menurut kami tentu harus dievaluasi dulu, dikaji dulu secara mendalam terhadap para sasaran. Sasaran itu siapa saja, baik itu siswa, guru, birokrat pendidikan di daerah, dan orang tua siswa. Dan nampaknya di sini terkait lagi kalau memang tadi para rakyat suka mempertanyakan Merdeka Belajar, kami masih belum melihat efektivitas keberhasilannya. Jadi kalau bilang keberhasilannya dari berapa sasaran, nah itu kan juga harus ada tolak ukurnya. Jadi tingkat keberhasilannya harus ada tolak ukurnya dan juga dirasakan kebermanfaatan oleh masyarakat. Ya tadi termasuk fasilitas. Terus kemudian habis akses mutu relevansi akibat Merdeka Belajar tersebut benar merdeka nggak atau ada beban lagi nggak? Misalnya apakah guru masih terbebani yang sifatnya administratif karena juga banyak tugas dan fungsi guru yang mendapat kami mendengar dari laporan di bawah atau di lapangan itu terbebani masalah-masalah administratif yang harus mengupload daripada untuk menjadi tugas guru. Itu salah satunya. Kemudian yang kemudian daya saing. Nah, baik. Memang nggak bisa disamakan daya saing Indonesia dengan negara lainnya. Tentu di sini dari 4 hal itu harus juga dikedepankan melihat dampaknya kepada masyarakat. Dan terakhir tata kelola. Tata kelola apa nih Pak? Pengelolaannya, ya Mas. Tata kelola pendidikan secara keseluruhan atau tata kelola secara spesifik? Tata pendidikan secara keseluruhan. Oke. Artinya pertanggungjawabannya, penggunaan dananya, kapan turun dana BOS. Memang makin hari ada beberapa catatan kami ada perbaikan. Tapi satu sisi juga misalnya Juklak dan Juknis BOS juga harus ditinjau dan dikaji setiap tahun. Karena penggunaan intinya setiap daerah berbeda-beda aspirasinya. Karena ini Indonesia Mas ya. Beda. Jadi kalau misalnya Menteri Nadiem bilangnya bahwa Merdeka Belajar ini harus dilanjutkan, tanggapan Anda setujukah dengan statement itu? Setuju dengan evaluasi atau mungkin memang ada yang harus dirubah dari keseluruhan kurikulum Merdeka ini yang digaungkan oleh Nadiem sejak awal pemerintah? Ya maka itu kita coba minta dong pendapat ahli pendidikan.
minta juga pendapat masyarakat yang merasakannya, mengerti ya. Kalau masyarakat juga kan banyak yang belum tersosialisasikan dengan baik. Apa sih Merdeka Belajar esensinya? Akan apa? Kalau kita melakukan Merdeka Belajar, apa sih yang akan kita dapat manfaatnya? Kan itu juga belum tersosialisasikan dengan baik. Nah, oleh karena itu, yang kami tekankan kembali, evaluasi dulu sebelum dilanjutkan. Kalau dampaknya itu justru tidak berdampak positif kepada masyarakat, ya tentu kami DPR RI Komisi 10 dalam hal ini akan terdepan membela rakyat. Baik, oke, kita langsung tanyakan mungkin ke Pak Doni. Pak Doni, ini menjadi ranah yang Anda geluti tentunya terkait dengan pendidikan, utamanya adalah kurikulum Merdeka Belajar yang memang namanya ini kan sangat digaungkan oleh pihak Kemendikbud sejak awal Nadiem menjabat begitu ya. Tapi sampai sekarang ternyata banyak hal-hal yang kemudian masih menjadi PR dan banyak dikritisi bahkan oleh para murid dan juga orang tua siswa dan juga guru. Tanggapan Anda terhadap hal ini apa? Ya, pertama-tama secara umum terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar, seperti kata Mas Ferdi tadi, itu memang masih banyak catatan ya. Saya kalau misalkan memberikan catatan mungkin lebih dari 20 catatan. Itu baru yang poin-poin utamanya saja ya, belum yang lain-lainnya. Tetapi pada intinya kebijakan Merdeka Belajar ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Terutama misalkan di dalam mengembangkan sistem ya. Saya berbicara pertama tentang sistem. Sebagai sebuah sistem pendidikan nasional, apa yang sedang dibangun Mas Nadiem ini bukan sebuah sistem pendidikan nasional yang robust, yang kuat dan kokoh. Mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Justru sebaliknya, tidak pernah ada masa di dalam sejarah pendidikan di Indonesia, seleksi masuk perguruan tinggi itu begitu mudahnya, begitu menggampangkan anak-anak untuk bisa masuk tanpa memperhitungkan bagaimana nasib dari kualitas universitas di masa depan. Ini dengan dihapuskannya seleksi berbasis ilmu-ilmu fundamental ya, seperti ilmu alam yang IPA terpadu maupun IPS terpadu, itu akan menyulitkan kampus-kampus untuk menyeleksi mahasiswa terbaik. Dan tentu saja dengan adanya kurikulum merdeka yang memberikan anak pilihan bebas dia mau memilih apa, kalau tidak disertai penjelasan tentang bagaimana bimbingan konseling di tingkat SMA itu mengarahkan anak-anak, nanti anak-anak ini akan memilih gampangnya saja. Misalkan dia mau masuk ITB atau IPB yang sebenarnya sains, tetapi karena dia malas, dia ikutnya ke IPS yang nanti pada saat dia masuk ke ITB atau IPB yang diujikan itu hanya mata pelajaran matematika saja. Dan tentu saja ini akan memperlemah ya. Mahasiswa sendiri tidak terseleksi dengan baik, universitas juga akan dilemahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dari awal sampai akhir sistem pendidikan kita ini masih rapuh. Kita tidak mampu membangun sebuah proses pendidikan yang memperkuat universitas. Yang kedua, sebagai sebuah sistem kita punya kelemahan. Semenjak dihapuskannya ujian nasional, itu kita tidak memiliki cara untuk menguji secara objektif kualitas minimal lah anak-anak Indonesia yang bisa disandingkan secara sama. Asesmen nasional yang adalah survei perwakilan itu tidak dapat mewakili penilaian kualitas. Mungkin sebagai sebuah sistem bisa, tetapi kan orang tua ingin anak saya kualitasnya seperti apa. Dan dengan tidak adanya evaluasi hasil ujian secara objektif oleh lembaga yang independen, tentu sebuah sistem tidak akan bisa dinilai keberhasilannya. Apakah memang sistem seperti ini yang diinginkan? Kita bangun sebuah sistem yang nggak bisa dinilai keberhasilannya atau tidak. Itu tentu saja tidak masuk akal dalam kerangka sebuah sistem. Lalu yang ketiga dari sisi pelakunya, berbagai macam kebijakan transformasi pendidikan baik kurikulum maupun yang lain itu tidak akan maju kalau guru-gurunya itu tidak sentuh kebijakannya. Saat ini pemerintah saja untuk membereskan P3K yang 1 juta saja sampai sekarang tidak beres. Yang sudah terseleksi pun belum banyak mendapatkan SK dari pemerintah daerah. Lalu sudah membuka kebijakan-kebijakan lain, PPG Prajabatan yang banyak memberikan harapan palsu bagi para calon guru, apalagi itu lulusan-lulusan baru. Jadi saya melihat masih banyak hal yang harus dibereskan, sehingga apa yang disampaikan Mas Nadiem itu sangat jauh lah dari realitas yang dihadapi di lapangan. Jadi Anda melihatnya apakah kemudian kebijakan dari kurikulum Merdeka ini terlalu bagus di luarnya saja, tapi kemudian penyerapan di bawahnya atau langkah-langkah yang diambil begitu itu juga belum siap. Artinya bahwa di bawahnya belum siap. Tapi kalau misalnya kita lihat kan banyak yang bilang bahwa ini kurikulum yang sangat revolusioner, membawa kebaruan buat perspektif pendidikan begitu. Ini apakah kemudian kitanya yang belum siap atau memang terlalu radikal begitu?
Tidak Mas, jadi sebenarnya kalau saya lihat ya dari sisi kurikulum itu tidak ada yang revolusioner dari kurikulum Merdeka itu. Sebenarnya itu biasa saja itu, dia hanya pencitraannya saja di luar dengan digitalisasi dan lain-lain. Coba perhatikan yang biasanya mengendorse kurikulum Merdeka itu adalah mereka yang mendapat pelatihan-pelatihan dengan biaya mahal dari kementerian, terutama Bapak Ibu gurunya. Dan kita lihat tahun 2024 ini saja yang untuk guru penggerak itu anggarannya bisa sampai 3,5 triliun. Sementara tugas utama untuk menyelesaikan PPG guru dalam jabatan yang terutang sejak tahun 2015 sejak zamannya Pak Presiden SBY, Pak Presiden Joko Widodo sampai sekarang itu tidak dilaksanakan dan hanya diberi anggaran tidak sampai 500 miliar. Padahal itu untuk satu lebih banyak guru yang harusnya mendapat manfaat di sana. Jadi program-program yang seperti ini tentu saja di satu sisi bagi mereka yang dapat keistimewaan pasti akan memuja-muja. Tetapi sebagian besar guru di Indonesia itu menderita, mereka merasa disingkirkan, merasakan tidak mendapat perhatian karena tidak memperoleh pelatihan-pelatihan yang sama yang diberikan oleh para guru yang lain. Jadi kebijakan-kebijakan yang seperti ini sangat mendiskriminasi dan itu melemahkan gotong royong yang di bawah itu. Apalagi guru-guru yang penggerak merasa dia lebih baik, lebih oke, lebih maju, bahkan ada kecenderungan yang tidak ikut itu dicap sebagai tidak mau move on. Saya rasa ini kekeliruan yang merugikan pendidikan kita yang kalau diteruskan. Baik, jadi Anda melihatnya bahwa ada langkah-langkah yang malah ada menimbulkan diskriminasi antara guru di dalam kebijakan-kebijakan ini apa ya? Kita tahu bahwa anggaran ini kan yang mandatory kan profesi guru di sini dan antara guru swasta dan negeri, kemudian guru penggerak dan tidak penggerak, lalu kemudian guru di kota besar dengan guru yang di daerah perbatasan, daerah 3T, itu mereka ini masih banyak masalah, Mas. Dan itu belum dibereskan sama Mas Nadiem. Kita juga mau menyoroti mengenai anggaran mandatory 20%. Apakah yang Anda lihat bahwa anggaran yang sedemikian besarnya dari APBN itu secara efektif sudah digunakanкah untuk dunia pendidikan dan juga apakah kemudian ada peningkatan yang signifikan secara kalau kita melihat sejak kemudian kebijakan mandatory 20% ini diterapkan? Ya, saya melihat anggaran 20% ini kan dibagi di banyak kementerian ya Mas ya, ada 23 atau 24 kementerian dan lembaga. Lalu hampir separuhnya, itu hampir 55%, itu kan ditransfer ke daerah karena itu untuk gaji guru. Lalu yang lain dibagi ke beberapa kementerian. Jadi sebenarnya anggaran kita itu sudah sangat sedikit, tetapi yang fokus untuk esensi pendidikan, misalkan untuk pengembangan guru, peningkatan kualitas hasil pembelajaran itu dibuat secara tidak merata, jadi hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Sampai sekarang pun misalkan guru penggerak itu tidak banyak dampak-dampaknya di lapangan itu. Saya melihat itu banyak keluhan guru-guru lain. Jadi padahal biayanya sangat besar, termasuk juga sekolah-sekolah penggerak. Jadi model-model pendekatan yang seperti ini sebenarnya justru malah anti gotong royong. Karena apa? Menyingkirkan sekolah-sekolah lain. Apalagi sekolah-sekolah yang sudah bagus berprestasi malah disupport dengan dana tambahan, dengan bantuan operasional yang afirmatif atau dukungan, tetapi yang lain malah tidak. Seharusnya preferensi pemerintah jelas ya, sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang kurang itu harus diprioritaskan karena kalau mereka tidak dibantu, mereka tidak akan meningkat kualitas pendidikannya, bahkan malah semakin tersingkir. Ini saya rasa harus menjadi catatan penting yang harus diperbaiki ke depan. Baik, kita ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, bagaimana terkait dengan tata kelola uang yang sudah dialokasikan kepada pendidikan sendiri? Artinya bahwa dengan adanya alokasi yang mandatory 20%, apakah tidak semata-mata juga mengakselerasi kemudian kualitas pendidikan kita? Ya, itu karena ada beberapa hal yang memang tidak tepat sasaran. Misalnya, ini contoh konkret saja, sekolah yang tidak berpagar, yang tidak punya aliran listrik dikasih misalnya laptop, kan juga bukan tidak berguna, tapi menurut saya belum tepat waktunya kan. Jadi banyak hal yang memang secara tata kelola penggunaan uang, bahkan kami waktu itu mengajak, bahkan kita Komisi 10 akan mendorong atau mendukung Nadiem Makarim apabila Nadiem Makarim juga berani menyatakan apabila saya tidak dikasih 2,9 triliun, asesmen nasional akan gagal. Berani nggak dia ngomong gitu? Ternyata tidak ada keberanian itu. Jadi hal yang aneh, yang lucu ketika kami nanya, misalnya peningkatan angka partisipasi kasar. Saya tanya, setiap 1% kenaikan angka partisipasi kasar untuk jenjang SD, sebenarnya dibutuhkan anggaran berapa? Tidak bisa dijawab.
Oke. Sampai jenjang SMP, SMA, SMK, dan maupun perguruan tinggi. Bagaimana kita akan meluncurkan anggaran lagi, menyetujui anggaran-anggaran lain. Jadi dari sisi itu pun Nadiem Makarim tidak bisa menghitungnya. Baik. Dia tidak pernah menyampaikan. Nah itu yang kita kali sangat menyayangkan. Padahal kita ingin mendukung, mendorong. Tapi paparan presentasi hal itu yang kerap kali kami tanyakan tidak pernah dipaparkan. Nah, tata kelola yang kedua juga berkaitan dengan misalnya evaluasi juklak dan juknis BOS. Tentu dari awal saya katakan penggunaan BOS ini jangan dipaksakan semuanya pembelian barangnya dari namanya ya katakanlah e-commerce. Karena konteks pemberdayaan masyarakat seharusnya juga membeli barang-barang yang ada ataupun sudah berada di sekitar masyarakat. Jangan sampai PPDB penerimaan murid baru untuk panitia membeli 80 box nasi harus pakai e-commerce. Berarti kan mematikan warung Padang, warung Tegal, warung Sunda yang ada di sekitar sekolah. Ini juga yang menarik juga mengenai kesejahteraan guru tentunya. Ini ada temuan dari OJK yang menurut saya juga menjadi memprihatinkan di Hardiknas ini terkait dengan 42% dari orang yang terjerat pinjol itu merupakan guru. Tanggapan Anda, apakah kemudian kesejahteraan guru ini artinya masih sangat memprihatinkankah dengan angka ini atau bagaimana? Ya pastilah, tapi kan satu sisi ini juga karena tadi ketegasan, keberanian untuk menyampaikan argumentasi, memberikan paparan atau presentasi yang memang tidak akurat. Jadi kalau kita tanya, sebenarnya kebutuhan guru sesungguhnya kan berapa? Kan bisa dihitung, misalnya SD. SD kan 147.800. Kan tinggal dihitung, kalau ambil rata-rata, setiap SD ada 6 lokal, kan tinggal kali aja. Kan karena SD itu guru kelas. Nah, artinya pernahkah Nadiem menyatakan bahwa guru cukup sekian? Kan tidak berani menyatakan hal itu. Nah, sehingga perkiraan kita untuk konteks misalnya mensejahterakan guru, kita bisa menghitung akhirnya. Sekarang kan angka yang 3 juta, hampir 3.100.000, yang tadi dia pengantar juga hanya baru 1,1 juta yang baru tersertifikasi. Padahal berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang tahun 2005 itu sebenarnya per 1 Januari 2016 sudah tidak ada lagi guru yang tidak tersertifikasi. Itu harus selesai, tapi kenyataan kan belum selesai. Dan kami sayangkan tidak selesainya masih cukup banyak. Padahal kalau itu guru penggerak dialirkan dananya untuk juga membantu penyelesaian sertifikasi, kan itu lebih baik. Itu yang juga kami sayangkan. Kita tanyakan ke Pak Doni. Pak Doni, ini terkait dengan kesejahteraan guru dengan fakta tadi dari OJK 42% loh Pak guru yang terlibat pinjol. Itu paling banyak dari kelas-kelas yang sudah diklasifikasikan. Apakah memang kesejahteraan guru ini masih menjadi PR kita atau itu hanya di kelas-kelas tertentu? Karena dari P2G sendiri tadi interview sebelumnya mengatakan bahwa kayaknya sih itu berada di klaster guru honorer yang tentunya kesejahteraannya wah itu memprihatinkan kalau kita tahu. Ya, memang pertama-tama kita harus clear dulu ya, yang terjerat pinjol itu dari klaster mana saja gitu. Tetapi yang jelas mereka pasti guru-guru yang sungguh-sungguh membutuhkan biaya-biaya yang untuk menyelenggarakan hidupnya sendiri. Tetapi ini kan alasannya bisa macam-macam Mas gitu. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah begini, guru-guru honorer, guru-guru tidak tetap di sekolah-sekolah swasta, itu honornya itu masih sangat memprihatinkan. Sudah banyak kali guru-guru pada demonstrasi ya untuk menuntut kesejahteraan. Yang terakhir kemarin itu di Merauke mereka menuntut keadilan karena tidak adanya tunjangan tambahan penghasilan untuk guru-guru yang sudah bersertifikasi. Sedangkan di Kalimantan guru-guru daerah 3T itu tunjangan-tunjangannya yang katanya waktu itu oleh Bu Menteri dan Mas Nadiem dikatakan sudah dicairkan dan dianggarkan, faktanya di Kalimantan itu beberapa tidak cair atau bahkan dikurangi karena ada oknum-oknum dari pemerintah daerah. Nah, yang seperti ini saya rasa tidak bisa dianggap enteng karena ini masalah nasib para guru. Dan tentu guru-guru sekarang ini kan juga semakin sulit ya, karena ketika liburan pun itu selalu high season. Kapan guru-guru bisa libur, rekreasi, beli tiket saja sudah sangat mahal pada saat hari-hari libur. Sehingga
saya rasa perlu ada semacam kebijakan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Dan di dalam Merdeka Belajar, saya tidak melihat tuh peningkatan kesejahteraannya apa selain menawarkan P3K yang kemudian malah merugikan guru-guru di sekolah swasta atau penyelenggara sekolah swasta dirugikan dengan adanya guru P3K ini. Pak Doni, singkat saja, di pemerintahan selanjutnya apa kemudian harapan Anda yang paling awal untuk dilaksanakan terkait dengan pendidikan apa sih sebenarnya? Ya, menurut saya kan jargon sekarang itu bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar, saya rasa harus diganti bergerak bersama evaluasi dulu Merdeka Belajar secara radikal dan total keseluruhan. Karena kalau kita melanjutkan kekeliruan-kekeliruan ini ya akan membawa pendidikan kita pada masa depan yang semakin suram. Karena yang baik-baik itu hanya ada di pencitraan, tetapi fakta-faktanya itu tidak. Ya, saya banyak mendengarkan di lapangan kemarin saya duduk ini karena banyak catatan-catatan dan libatkanlah para akademisi, praktisi secara objektif. Jangan melibatkan kelompok-kelompoknya sendiri saja yang mengendorse dan mendukung gagasan-gagasannya sendiri, lalu memuja-memuja gagasan-gagasannya sendiri yang faktanya tidak. Kita lihat saja deh, tes PISA kita jeblok kok tahun ini. Tidak ada yang naik peringkat kita itu sebenarnya, tetapi kenapa di frame-nya itu kita berhasil dengan tes PISA dan lain-lain, atau banyak hal yang seperti itu. Saya rasa kita perlu jujurlah mengakui bahwa kita masih banyak kekurangan dan kelemahan. Yuk bersama-sama kita perbaiki. Caranya ya kita evaluasi kembali seluruh kebijakan Merdeka Belajar yang terkait dengan pendidikan dasar menengah sampai pendidikan tinggi. Oke, baik. Terima kasih, itu menjadi catatan yang tentunya sangat dinantikan begitu ya untuk pemerintahan selanjutnya untuk menunjuk siapa kemudian sosok yang akan menggantikan atau malah mempertahankan Nadiem Makarim ini untuk melanjutkan Merdeka Belajar. Kita tentunya masih akan menantikan. Terima kasih Pak Doni dan juga Pak Ferdi telah bergabung sama kami di Bersatu. Terima kasih. Terima kasih. Bertindak pendidikan berbasis budaya yang penting, Mas. Oke, itu juga menjadi catatan. Terima kasih Pak Ferdi. Terima kasih.